Ya. Prof, ini adalah Jumat pertama di bulan suci Ramadan ini, Prof, bersama kami gitu. Nah, Ramadan ini untuk dulur-dulur Al-Victor ini, Prof, ya. Ini mumpung masih di hari yang ke-7 nih, masih ada beberapa banyak hari lagi nih. Prof ingin memberikan suntikan seperti apa untuk di bulan Ramadan ini untuk kami nih, Prof? Ya, beginilah ya, kalau kan antara fisik dan jiwa itu ada hubungannya, ya kan gitu ya. Jadi kalau perut ini memang terlalu kenyang, ini otak kita itu, otak dan jiwa kita ini memang tidak seterang kalau kita lagi begini ini. Jadi kan kalau siang hari, hampir pikiran kita kan tidak berpikir kepada makan toh. Berarti jatahnya kan untuk mikir ilmu. Jatahnya untuk mikir orang lain. Nah, kalau kita tidak puasa, kan pikiran kita itu hari ini kemudian nanti makan siang di mana, ya kan gitu. Kita lewat ada duit itu, ada cemilan di samping itu kita belilah, ya di rumah sudah ada, di mobil sudah ada, di tas ada, subhanallah, sampai berlebih-lebih, ya itu. Pikiran kita kemudian bercabang-cabang. Lalu ketika kita puasa begini kan pikiran kita hanya satu. Nah, ketika saya berbicara ini, dulur Al-Victor yang sangat saya hormati, ya gini loh ya, menurut perkembangan manusia, mulai kecil itu kenikmatan anak itu pada mulut. Mulut loh. Ya. Pada mulut. Ya soal bermain-main ludahnya anak-anak kecil tuh loh, Mbak. Kalau sudah mulai ludah kan bisa meludah-ludah ya ini, kemudian ya netai ibunya, itu kan kenikmatan di situ ya, makan ini. Nah, kalau Anda sekarang ini pikirannya masih kuliner terus ya. Sama dengan bayi kan. Iya toh, maaf saja, berarti Anda ini memang tarafnya itu belum dewasa, masih seperti anak. Iya toh, karena kenikmatan kita itu mestinya sudah beralih, sudah beralih ke hati. Ke hati, ya Allah. Usia juga sudah senja. Ya kan gitu. Kenapa kita ini masih berpikir berbuka harus ABCD, sahur harus ABCD? Saya tahu itu penting, tapi jangan terlalu. Soalnya kenikmatan kita ini harus kita switch, kita oper ya, kita oper menjadi kenikmatan hati. Bagaimana kita itu bisa memuja-muja Allah tanpa harus banyak meminta. Kalau kita membaca subhanallah wa bihamdih, wahai Allah, engkau itu maha suci, engkau, saya berterima padamu, itu luar biasa. Minta apa? Saya sudah, ya Allah, enggak minta apa-apa, yang penting engkau ridhoi saya, sudah. Luar biasa kalau sudah begitu. Lagi kenikmatan hati, kenikmatan bisa memandang Al-Quran, kenikmatan bisa menemukan hadis-hadis baru. Ya kemarin saya ditunjukkan istri saya, ini Mas, ini ada hadis baru Mas. Bagus. Selalu begitu gitu ya. Betul. Ada kata-kata di situ yang kemarin saya khutbahkan di Gerahadi. Itu ada saya baru tahu juga itu Mas Hilmi. Ya. Ada kata-kata, ya dari ada kata-kata, ada hadis begini. Yang paling tidak disukai Allah adalah jika penampilanmu itu gayanya katanya seperti penampilan Nabi, tapi mulutmu itu tidak seperti Nabi, tanganmu tidak seperti Nabi. Astagfirullah. Ya, kelembutanmu kepada orang itu jauh seperti kelembutan Rasulullah. Itu ya, itu cara kerjamu segitu. Bahkan kamu seringkali membuat ricuh masyarakat. Itu yang tidak sukai Allah. Gayanya seperti Nabi, tapi tutur katanya jauh dari Nabi. Jadi itu casingnya saja. Naudzubillah. Ya, itu menyindir siapa? Itu menyindir dari diri saya sendiri. Saya tidak menyindir orang lain. Saya coba lihat penampilan saya itu, pakai kopiah, pakai jas, ya, baju takwa, parfumnya seperti itu. Tapi pribadi saya belum sama, belum wangi karena akhlak saya, kan? Jas saya yang bagus tidak selalu cocok dengan pribadi saya. Itu. Jadi hadis ini saya sampaikan tidak ada maksud saya mengkritik orang lain, tidak ada. Saya juga pakai baju takwa yang putih, pakai
kopiah yang putih mirip Rasulullah, ya, begitu suka putih-putih, tapi saya malu sendiri kok itu. Apakah saya hentikan? Enggak. Yang penting saya, ya Allah, saya ingin berbaju seperti Rasulmu, bantulah aku untuk bertutur kata yang baik seperti Rasul. Nah gitu. Itu hadis yang bagus. Inilah pentingnya hadis-hadis itu. Jadi banyak mutiara-mutiara sabda Rasulullah yang tidak didapat di dalam Al-Quranul Karim. Nah kenapa kita tidak baca? Karena waktu kita tersita untuk hal-hal yang tidak berguna. Anda kalau main HP terus itu, kalau Anda mati HP ini offline loh. Duh, betul enggak saya tanya? Iya, Prof. Ya toh? Iya, iya. Tapi kalau Anda membaca Al-Quran, Anda membaca buku-buku penting, itu tuh online. Terus loh. Terus tersambung. Nambah. Ya, saya ulang ya, ini ya, saya tidak menyinggung siapa-siapa. Saya menyinggung saya sendiri, menyinggung anak-anak saya sendiri, ya, keluarga saya sendiri. Belum bisa seperti Rasulullah SAW. Semua kena, Prof. Ya, itu. Ya kalau kena ya alhamdulillah. Berarti masih normal lah, ya. Kalau masih itu tertampar itu berarti masih apa itu sinyalnya masih kuat tuh ya. Sinyalnya. Tapi kalau sudah tidak merasa itu susah. Orang baik bukan orang yang tidak pernah berdosa, tetapi orang yang mengerti bahwa dia salah, lalu dia menunduk kepada Allah. Ampunilah saya. Inilah wajahku yang hitam pekat, tapi aku tetap mohon kepada Engkau ya Allah, memandang wajahku yang penuh maksiat ini. Itu toh? Itu. Jadi saya ulang ya, kalau Anda ini bermain HP terus, HP itu nanti ketika Anda mati itu HP-nya offline loh. HP-nya offline. Betul enggak Mas Ilmi? Betul. Nah, tapi kalau itu buku-buku yang penting-penting ini kamu baca itu online terus. Karena itu mendatangkan keridhaan Allah, keridhaan Allah, keridhaan Allah, keridhaan Allah. Online. Bahkan nama akan dihapus loh ya oleh yang kita punya kolega. Ya, iya, oh toh. ini sudah mati, hapus. Itu nanti kalau HP-nya dibawakan, itu nanti yang masuk surga itu HP-nya itu. Ya kan? Iya, alhamdulillah. Bukan orangnya. Bukan orangnya. Kapan lagi saudaraku kita introspeksi kalau tidak pada saat kita berlapar-lapar seperti ini? Kapan lagi saya mengetuk hati Anda kalau bukan kepada orang yang baru sahur seperti ini? Kapan lagi saya mengetuk hati Anda kalau bukan kepada orang yang sudah 7 hari berlapar-lapar dan malam hari bercapek-capek tarawih dan witir ini? Kapan lagi saya mengetuk hati Anda, hati kita semuanya, kalau bukan kepada orang-orang yang sudah berbagi-bagi sedekah kepada orang-orang yang telah melembutkan hatinya ini? Jadi kalau Anda bermain HP terus, boleh, saya tidak menyangka, saya sendiri pakai HP begini kok. Tapi dikurangi sedemikian rupa. Ini godaan besar. Saya selalu minta tolong kepada Allah juga ya itu. Jadi oleh karena itu kadang-kadang ya sudahlah, ini gimana ini, ya mudah-mudahan paketnya habis saja lah sehingga tidak bisa. Wah bingung bro. Ya itu ya. Mudah-mudahan nggak bingung ya Prof ya. Bingung itu menandakan bagaimana dia punya ketergantungan. Oh iya. Catat. Ya, toh. Jadi kata bingung itu adalah bagian bagaimana kita sudah ketergantungan kepada itu. Astagfirullah. Para sahabat-sahabat Nabi yang dulu itu tanpa HP menjadi orang mulia semuanya, gitu ya. Ya, kita lanjutkan ya Mbak Nima ya, halaman 169 ya. 169 ya, betul. Imam Habib Abdullah Haddad ya mengatakan, akhlak mulia dan kunci kesalehan para pengibadah adalah bertawakal kepada Allah, menyintainya, ridho terhadap ketentuannya, dan ikhlas kepadanya. Saya ulang ya, bagaimana ini orang-orang yang terdahulu itu menjadi pengibadah, jadi jangan diartikan ahli ibadah ya gitu. Pengibadah. Iya. Pengibadah. Ahli ibadah itu artinya berarti dia itu lulusan S3 jurusan ibadah. Ahli. Oh begitu. Loh, yang namanya ahli itu kan expert ya. Gitu loh. Kalau pengibadah. Ahli IT kan berarti dia memang punya profesional di bidang itu. Itu ahli ibadah itu apa? Ahli ibadah berarti dia itu ahli, dia memang lulusan S3 khusus jurusan ibadah. Ahli tafsir berarti apa?
Ya dia punya kepakaran di situ ya. Nah ini di buku-buku itu memang bahasa Arabnya itu ahlul ibadah, itu artinya orang yang melakukan ibadah, sama dengan ahli surga itu. Lihat di buku saya ini tidak ada satupun kata-kata ahli surga, ahli neraka. Ahli itu expert, ahli itu punya kepakaran. Nah kalau dia ahli neraka berarti dia ini sudah berkali-kali masuk neraka toh. Kalau ahli surga berarti dia sudah berkali-kali masuk surga, atau memang dia ambil spesialis surga. Maka di situ saya artikan menjadi penghuni surga, menjadi penghuni neraka. Kalau di dalam doa itu ada ahli jannah. Nah itu ahli surga. Iya, lah itu makanya itu bahasa Arabnya. Bahasa Arabnya, okay. Kalau kita berucap dengan bahasa Arabnya tidak masalah. Penghuni surga. Penghuni surga. Kalau dari Nabi ya jangan dirubah toh. Jangan dirubah. Ahlul jannah itu. Allahumma ja'alna min ahlil jannah itu boleh. Jadikan kami menjadi ahli surga loh. Jangan gitu. Jadikan kami bagian ahli akhlak. Enggak cocok juga. Enggak cocok. Pokoknya ahli itu expert, kepakaran. Ini terjemahannya. Maka di sini tidak ada satupun saya tulis ahli ibadah, tidak ada. Karena di dalam bahasa Indonesia ahli itu expert. Kepakaran ya. Ahli kubur itu apa artinya? Ahli kubur. Ya tukang penggali kubur tuh. Itu ahli kubur. Atau dia sudah dikubur berkali-kali, keluar masuk lagi, keluar masuk lagi. Maka jangan menjadi ahli kubur, tapi penghuni kubur. Penghuni. Ahli kubur itu bahasa Arab, tapi kalau diterjemahkan bahasa Indonesia harus beda gitu. Jadi ini Imam Habib Abdullah Haddad halaman 169 ya. Imam mengatakan, kuncinya apa kok dulu jadi orang-orang hebat dulu itu gimana kuncinya itu? Mana sih kuncinya ini gitu. Nah, bahasa sekarang itu tipsnya apa? Tipsnya gitu. Apa itu? Dijawab ini. Berdasarkan riset beliau, orang kalau ingin jadi orang baik, satu harus tawakal. Sudahlah. Itu kalau bahasa Inggrisnya itu rely on. Rely on itu bersandar manja di pundaknya Allah gitu. Itu bergantung kepada, jadi menyerahkan betul, tawakal pada Allah satu ya. Lalu cinta kepadanya, cinta Allah dan cinta Allah lah gitu. Jadi kenapa harus cinta? Cinta itu bisa melipat gandakan semangat. Toh, cinta itu menjadikan yang berat terasa ringan. Cinta ini menjadikan yang jauh itu terasa sangat dekat itu. Ada orang punya kekasih di Papua sana itu kan jauh toh. Itu kalau naik pesawat transit berapa kali Mas Gilme itu? Beberapa kali. Iya itu kan mahal itu. Lo ngono dilakoni Mas Gilme. Cinta ya. Ngono dilakoni. Mengapa cinta? Jadi cinta itu bisa, dana itu tidak terasa. Ya? Berat menjadi ringan ya Prof. Ringan jauh itu. Papua kono. Papua. Iya. Ketemu orang dino terbalik mulus lego. Masyaallah. Lama perjalanan. Iya. Ketemunya. Nyimpen mana duit? Budal. Cinta itu begitu. Nah kalau itu diterapkan, cintanya dialihkan dari kekasih nyata itu dialihkan menjadi dialihkan untuk cintanya kepada Allah. Betapa ringannya tarawih kita, betapa ringannya witir kita. Berapa banyak uang yang mesti harus kita keluarkan dan itu tidak terasa dari dompet kita. Subhanallah. Cinta ini begitu ya. Jadi kuncinya ini satu, tawakal. Yang pasrahlah kepada Allah. Orang stres kebanyakan tidak tawakal. Orang stres. Ya, itu. Ingat ini tawakal. Ya. Kemarin saya bertemu dengan orang yang keluarganya ini stres. Ya, ini lulus S1 cum laude. Dia daftar di sebuah perguruan tinggi yang terbaik di Indonesia, gagal. Terus tes. Iya, akhirnya dia di kamar terus beli ada mainan-mainan boneka itu diajak ngomong sendiri. Astagfirullah. Cup sayang, makan ya gitu. Anaknya bersangkutan? Iya, cum laude itu. Cum laude, lulusan terbaik di sebuah perguruan tinggi. Iya itu. Terus mobil-mobilan kecil itu didorong-dorong. Terminal. Oh gitu. Biasa naik bus nih. Ya Allah ya Rob itu. Subhanallah itu terus boneka itu diletakkan di punggungnya. Ayo jalan-jalan ya gitu.
Bapak ibunya susah Mas Hilmi. Bro. Ya. Bro. Wah, Ini ganti adiknya yang stres. Kenapa stres toh Mbak? Aku mikir masku Pak. Gitu. Mengapa? Karena waktu berdoa itu tidak tawakal. Tapi kalau dalam PTSB perhatikan, aku mohon ya Allah, saya yakin Engkau pasti Maha Kuasa mengantarkan saya untuk masuk di S2 perguruan tinggi itu, ya toh? Yang berikutnya kan gitu toh? Wahai Allah, saya pasrah kepadamu. Jika masuk di perguruan tinggi yang saya cintai, terima kasih. Alhamdulillah. Jika gagal, Alhamdulillah. Karena tidak ada keputusanmu itu yang salah. Tidak ada keputusanmu yang tidak baik. Tidak ada keputusanmu itu yang tidak untuk menentukan masa depan kami yang lebih bagus. Loh, kalau doanya dengan cara itu 4 tahap yang dalam PTSB itu, insya Allah selamat dia. Amin. Makanya saya menyusun doa-doa di dalam PTSB dalam buku suplemen ini. Nanti insya Allah yang untuk doa ini juga saya beri yang buku suplemen gratis itu. Sudahlah, bismillah ya. Doa kepasrahan itu, ini saya sampai hafal. Iya, itu nanti itu nanti penangkalnya. Lah doa nomor 2 tadi itu penyemangatnya. Iya. Nah, aku yakin engkau pasti itu penyemangatnya. Itu. Lalu yang ketiga ini penangkalnya. Mas Helmi, saya tuh sampai hafal kalau Prof Ali doa. Allahumma hadzal du'a wa alaikal ijabah. Iya betul. Semangat. Wahai Allah, inilah doa kami. Kami hanya tinggal menunggu Engkau ijabahi. Wa hadzal juhdu wa alaikat taklan. Wahai Allah, inilah keringatku yang kamu persembahkan kepadamu. Aku pasrah kepadamu. Apakah Engkau beri atau tidak itu sudah wilayahmu. Enteng, Bro. Wala haula wala quwata illa bik. Tidak ada kekuatan kecuali darimu. Enak itu. Nah, ini kuncinya menurut Imam Habib Abdullah Haddad ini. Kuncinya apa? 1, tawakal. Yang kedua, cinta. Yang ketiga, ridho. Yang keempat, ikhlas. Ya. Ya kan? Itu 4 itu tuh. 4 ya. Saya ulang ya. Tawakal. Ya, kemudian cinta. Kemudian ridha dengan ketentuannya, tidak mengeluh. Ridha dengan ketentuannya artinya tidak sambat sama sekali, tidak mengeluh sama sekali. Raditu billahi robba. Kemudian ikhlas kepadanya, ya udah ikhlas itu ini ya bukan hanya meminta-minta apresiasi. Orang tidak ikhlas rata-rata juga gampang stres. Iya betul. Apa? Karena dia ingin umpamanya dia nyumbang, kenapa kok tidak disebut di pengumuman? Dia marah itu. Administrasi macam apa ini? Oh, nama saya itu sudah itu kenapa itu? Saya bukan persoalan sumbangan saya, tapi administrasinya. Itu bahasanya keren. Marah itu stres. Nah, stres itu karena tidak ikhlas. Perhatikan. Maka betul ini Imam Habib Abdullah Haddad ini mengatakan kuncinya ini. Subhanallah, saya ini senang sekali baca begini walaupun saya sendiri belum bisa melakukannya. Saya tahu bahwa Anda menyampaikan ini, Anda mendengar ini kemudian Anda berbicara, itu teori Pak, prakteknya gimana? Saya tahu suara Anda. Tetapi jangan begitu. Saya kira lebih baik, ya Allah, aku belum sampai di situ. Bantulah aku untuk bisa sampai ke sana. Lo kan lebih indah toh? Masya Allah. Daripada ikut teori. Praktek repot itu. Kabeh lak iso ngono. Enak lambe penyek lemes ini. Enggak, saya tahu, saya mendengar suara Anda. Itu ya, dengar suara itu ya, Prof. Iya, saya sendiri itu berbicara yang begini ini jangan dikira itu saya sudah seperti ini, tapi hati saya ini bantulah aku untuk seperti ini ya Allah. Maka mana pernah saya minta buku saya ada tulisan kiainya juga ndak ada, hajinya juga ndak ada. Iya toh? Saya malu itu. Iya. Itu. Nah, kenapa ada profesor dokternya? Ini kan saya menghargai kampus saya toh. Karena ini kan pemberian kampus saya. Saya bisa begini kan karena kampus saya, alma mater saya. Prof. Saya tidak bisa memberi apa-apa kan saya membesarkan kampus saya. Buku saya itu saya cetak juga di kampus saya. Toh? Baguslah. Jadi ini kunci untuk bagaimana orang-orang dulu itu ya. Subhanallah, ada Ibrahim bin Adham, ada Umar bin Khattab, ada Abu Bakar, ada Al-Bustami yang mengatakan la nuridu minallahi illallah. Kami ini ya Allah, kami tidak mengharap dari Allah kecuali Allah. Titik. Prof, ini kuncinya di sini ya, Prof. Ya la nuridu minallahi illallah.
Kami ini ya Allah tidak mengharap darimu kecuali Engkau. Tidak paham toh? Pasrah ini bro. La nuridu minallah illallah. Aku tidak mengharap apapun kecuali Engkau. Kecuali Engkau ya Allah. Jadi Engkau ini mau apa? Apakah aku matikan pada jam 9 nanti? Ataukah aku Engkau hidupkan sampai umur 90? Ataukah hari ini rezeki itu Engkau kurangi atau Engkau tambah? Itu sudah, pokoknya Engkau yang berkehendak aku terima. La nuridu minallah illallah. Kami tidak mengharap sesuatu dari Allah kecuali Allah. Lah begitu.